Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, di setiap peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia selalu menjadi momentum istimewa. Berbagai tantangan dan capaian selalu menjadi catatan. Lantas, bagaimana capaian kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin? Kita akan membahasnya bersama dengan Dekan FEB Universitas Indonesia, Teguh Dartanto, dan Ekonom Indef Faisal Basri. Pak Teguh dan Pak Faisal, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya bersama kami pada pagi hari ini, Pak Teguh dan juga Pak Faisal. Pada hari ini kita akan menyaksikan langsung nanti pidato kenegaraan. Secara rutin seperti biasa, Pak Jokowi nanti akan menyampaikan capaian-capaian kinerjanya selama 1 tahun terakhir. Mungkin Pak Teguh dan Pak Faisal punya ekspektasi ataupun mungkin ada tidak hal-hal yang mungkin harus diadres oleh Pak Jokowi dalam pidato kenegaraan nanti? Mungkin Pak Teguh silakan. Terima kasih. Saya rasa ini memang kalau kita melihat capaian secara umum ya, secara makro memang menunjukkan perbaikan ya. Dari sisi kemiskinan tadi turun, pertumbuhan ekonomi juga naik, tetapi yang patut disayangkan adalah aspek Gini ya. Gini koefisien yang mengindikasikan ketimbangan itu naik. Dan itu jauh lebih tinggi di sebelum pandemi. Ini yang membuat saya sebagai orang yang selain dekan saya juga fokus pada isu-isu kemiskinan dan ketimpangan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan kita itu kurang inklusif ya. Artinya harusnya kan kalau kemiskinan turun, ketimpangannya turun. Itulah yang disebut pembangunan yang inklusif. Ini yang menurut saya kalau kita harus kritis ya, kritis dalam melihat bahwa capaian makro oke, tapi kita harus dalam konteks ini kita berharap ke depan ini ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih detail bagaimana untuk mengurangi isu-isu ketimpangan ini gitu loh. Ini yang menurut saya kadang kita terlalu fokus di angka-angka yang sifatnya makro tapi lupa di level detail gitu. Ya, misalnya juga tadi disebutkan mengenai terkait dengan pengangguran terbuka yang turun. Ya kita setuju, tetapi kalau kita melihat lebih dalam lagi, komposisinya itu orang bekerja itu di sektor informal, sehingga ini juga membuat kita juga terenyuh juga gitu loh. Kalau kita melihat angka tingkat pengangguran terbuka turun, tetapi kalau lihat komposisi lebih dalam, mereka banyak yang masuk ke sektor informal dan sektor informal kita masih jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi, sehingga pandemi itu menimbulkan scaring effect. Artinya orang nggak bisa kembali lagi ke sektor formal. Inilah yang juga bisa menjelaskan fenomena kenapa Gini itu naik gitu karena orang kerja di sektor informal yang gajinya pasti lebih rendah dibandingkan yang sektor formal. Nah, ketimpangan ini menurut saya juga akibat dari pemulihan ekonomi ini kan yang pulih biasanya ya sektor formal mulai bergeliat sehingga yang bisa menikmati dari kue pembangunan pasca pandemi ini ya lebih didominasi oleh kelompok formal gitu sehingga ketimpangan itu akan naik gitu. Baik.